Karena gua nggak ada yang kenal dan gua nggak dikenal sama model-model tersebut. Jadi kalaupun gua minta perhatian model, kayaknya nggak bakalan ada yang noleh dah. Halo guys, jumpa lagi dengan Kopi Keles yang membahas fotografi sekitaran Kota Tua. Kali ini gue sudah bersama dengan orang yang cukup fenomenal ya di dunia fotografi Kota Tua. Siapa lagi kalau bukan di sebelah gue, biar dia yang kenalin sendiri. Gue males banget kalau gue yang kenalin dia tuh. Oke, sobat Keles, gue Kokosan yang selama ini dikenal sebagai pendiri KFM. Ya, ini komunitas fotografer dan model yang alhamdulillah sampai saat ini anggota kita dari mulai bertiga sekarang sudah menjadi 107.000 orang. 3 itu orang semua. Orang. Gue juga ragu. Bener enggak? 3 itu orang semua. Gue juga ragu sebenarnya itu orang apa enggak, karena yang gue sayangin tuh kenapa? Orang-orang yang gue ajak fight saat ini udah jadi veteran semua. Oh, jadi udah veteran, udah gantung kamera lah ya. Udah veteran semua. Enggak gantung kamera kalau punya, kan enggak punya. Oh, dia enggak punya. Dari awal juga enggak punya. Emang kurang ngajar tuh orang itu. Sebelum ngebahas fotografi nih, kok gue mau tahu lu tuh sebenarnya berasal dari mana sih aslinya? Asli ya. Gua ini udah Nusantara banget sebenarnya. Oh, Nusantara. Gua sempat dilahirkan di Semarang. Terus pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak waktu itu tahun 78. Tua banget ya, 78. Tahun 78 gua udah masuk kelas 1 SD, yaitu di Sumatera. Yang mungkin orang juga nggak tahu kali nama daerah itu, yaitu di sana itu ada nama daerah itu Tegal Arum. Tegal Arum itu ada di Kota Batu Raja, kota agak terpencil dari Sumatera Selatan. Terus sampai SMA saya tetap di sana. Kemudian tahun 93 saya tamat dan langsung kerja di sebuah media cetak Sriwijaya Post dari Kompas Gramedia. Terus tahun 95 saya hijrah ke Lampung, nggak lama saya ke Jakarta. Akhirnya saya menjadi fotografer itu tahun berapa Mas tahun? 2013 akhir lah. 2013 akhir. Dan mulai orang tahu saya mungkin tahun 2014. Tapi sekarang udah berkeluarga. Alhamdulillahnya dari start gue jadi fotografer itu udah berkeluarga dan punya 2 anak, sampai saat ini pun tetap 2 anak. Istri masih 1. Dari istri pertama semua sih. Nggak ada istri-istri yang lain ya. Berarti lu di Kota Tua itu dari tahun 2000. Kalau di Jakarta itu dari tahun 96. Dari 96. Cuma kecimpung di dunia fotografi itu dimulai ngubek-ngubek Kota Tua. Waktu itu saya hanya mengenal 1 orang fotografer, ya, ini namanya Sartono. Yang alhamdulillah sampai sekarang itu sudah menjadi seorang veteran. Veteran fotografi. Dari situlah saya kenal namanya angle, saya kenal namanya exposure, saya kenal namanya model. Awal-awalnya kan sebenarnya saya nggak terlalu pede juga, kok jadi saya kayaknya nggak enak banget. Iya, nggak enak. Awal-awalnya gua tuh kaku banget lah. Ngomong gua lu juga nggak apa-apa sih. Gua nggak kenal lah yang namanya model waktu itu. Jadi karena waktu itu transisi dari gua selama ini pakai kamera pocket, kamera digital pocket. Tahu. Walaupun sudah 16 mega waktu itu ya. Jadi beralih ke DSLR, sehingga waktu itu saya berasa hari itu saya seperti seekor monyet nemu kembang. Monyet. Artinya gini. Berarti istilahnya. Sekarang udah orang dong. Artinya kenapa saya bilang monyet nemu kembang itu, ini barang bagus tapi nggak ngerti buat apa. Ini nggak ngerti mau diapain. Akhirnya gue coba berpetualang ke Kota Tua waktu itu buat tes shoot lah ya, tes shoot perdana. Dari mulai lensa kit, lensa tele, saya coba semua di Kota Tua. Dan nggak sengaja waktu itu ketemu dengan yang namanya Sartono tadi, yang berinisialnya itu Sang Petualang Fotografi.
Di sana saya lihat kok beliau ini sibuk banget ya kayak dan asik banget motoin. Dan saya masih ingat pertama kali cewek yang saya foto di Kota Tua ini adalah namanya Tiwi waktu itu. Dari situ saya kenal, tiba-tiba nggak nyangka bahwa fotografi itu begitu akrab. Asik begitu lah ya, asik. Kayak udah ngejiwain banget. Karena hari itu di situ semua yang saya temui di Kota Tua itu adalah orang baru. Tapi mereka semua langsung tanya, waktu masih BBM ya. Iya. BBM lu berapa? Pakai pin. Kayak lu jadul banget ya, pakai pin ya. Jadi sampai model yang saya foto pun padahal kan belum tahu kualitas foto gua kayak apa kan. Tapi udah tanya, minta pinnya dong nanti biar minta kirim fotonya gampang. Waktu itu sosmednya juga masih Facebook. Instagram belum terlalu signifikan kayak sekarang. Jadi di situ saya merasa asik terus ya sampai sekarang. Alhamdulillah nyaman. Itu lu ketemu si Tono sang petualang itu sebelumnya emang nggak pernah ketemu apa di sosial media dulu kan itu kan masih ada Facebook ya? Ya. Emang udah pas lu lagi nyasar di Kota Tua nih tiba-tiba ketemu, ini orang kok siapa ini megang kamera atau sibuk ya kan? Ketika sebelum menggeluti dunia fotografi modeling kan saya itu kerja sebagai grafis desain artwork ya. Di sana itu yang selalu yang gua foto itu adalah seperti gelas, panci, sendok dan sebagainya. Nah, ketika saya ke Kota Tua berarti kan yang kita explore adalah human sebenarnya, artinya bukan sebenarnya intinya bukan mengutamakan model waktu itu kan. Siapapun yang ada di Kota Tua gue buat tes buat memahami kamera tersebut. Dari situ akhirnya akrab mulailah kita jadi tongkrongan di seputaran Kota Tua dan alhamdulillah sampai sekarang sih. Sampai sekarang, buset. Berarti lu masih ingat gak foto apa model yang pertama kali tadi siapa? Tiwi Rahayu ya namanya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Namanya Tiwi. Terus abis itu baru lu tekunin sampai sekarang. Berarti lu sekarang juga masih foto model. Dan jumlah juga. Model yang gua foto pun gua sepertinya udah nggak ingat berapa model ya, udah nggak bisa ingat berapa model. Terus balik lagi kayak 1000 ada nggak ya? Bisa sampai 1000 lu foto? Ya kalau hitung dewasa dan anak-anak kayaknya ada. Terus kalau tadi kan lu bahas nih masalah kamera. Lu pernah beli kamera DSLR tadi ya? Mereknya apa tuh? Awal gua pakai kamera itu adalah kamera entry level itu kalau di Nikon itu kan D3200 kala itu. Kalau sekarang kalau nggak salah udah D3400 atau D3500 entry levelnya. Di sana gue pilih kamera itu berdasarkan rekomendasi teman juga waktu itu karena waktu itu gue punya satu pertemanan di Facebook yang kenal secara sosial media aja. Waktu itu namanya Fauzi Ahmad kalau nggak salah, itu orang Kalimantan dan beliau selalu upload foto-foto yang beauty shoot semua ya, istilahnya hanya wajah-wajah model semua. Ya potret lah kalau jatuhnya potret ya. Ya betul, hanya area-area wajah. Saya liatin kok bisa tajam kayak gini, kamu pakai kamera apa, lensa apa. Waktu itu kebetulan dia sebutkan Nikon D3200. Saya nggak, kita bukan masalah branding ya. Kita cerita latar belakang. D3200 itu ternyata memang handal. Sampai sekarang kamera itu masih ada sekitar udah umur 7 tahunan saya pakai. Udah 7 tahunan pakai masih sekarang masih pakai. Bisa hebat juga ya. Terus dalam prestasi lu selama di dunia fotografi ini, prestasi yang lu masih inget apa? Pernah gak lu dapat kayak misalnya nih lu pernah menangin lomba atau apa gitu? Pernah gak? Alhamdulillah dalam dunia fotografi ini gue pernah ikut lomba foto. Yang pertama dan terakhir gue ikutin adalah itu lomba fotografi properti, yakni perumahan batu tulis ya nggak ya namanya, batu tulis waktu itu. Batu tulis apa batu putih. Alhamdulillah itu pertama kali gue ikut lomba dan pertama kali itu pun gue langsung dapat juara. Pertama nyogok kan nih. Yang gue khawatir itu panitia lagi mau PDKT sama gue. Iya, itu dari 3 peserta apa 2 peserta? 380 ya peserta waktu itu. Sekitar 380 karena waktu itu gratis ya. Gratis. Jadi peserta membludak. Kalau ditanya pede nggak pede gue. Waktu itu nggak pede karena
belum paham betul-betul arti komposisi yang baik dan benar sebenarnya. Yang penting foto aja lah dulu. Yang penting foto, gue lihat aja. Hanya yang tertanam di otak gue adalah waktu itu bumi adalah ketika foto itu adalah bumi adalah horizontal ketika ada di framing itu, dan seluruh tiang itu adalah vertikal. Hanya itu aja modal pengetahuan yang gue dapat, sama memfokuskan si model itu menjadi titik fokus utama. Itu aja sebenarnya. Sama yang gua beli waktu itu sebenarnya, yang gua jual dalam lomba itu adalah ekspresi aja sebenarnya waktu itu, karena gua nggak ada yang kenal dan gua nggak dikenal sama model-model tersebut. Jadi kalaupun gua minta perhatian model, kayaknya nggak bakalan ada yang noleh dah. Kalau artinya gini, waktu itu kalau gua ngandalin model utama, gua nggak bakalan dapat apa-apa. Apalagi kalau kita kan fotografer baru, yang namanya di dunia model kan, akhirnya matanya dong, kalau siapa lu kan siapa bener juga, iya bener. Akhirnya waktu itu tarik satu model yang kebetulan lagi duduk-duduk, mungkin karena nggak tahu capek atau memang menurut bagi fotografer lain kurang menarik mungkin. Tapi bagi saya waktu itu kebeli akhirnya, karena saya bisa mengeksplor dia dengan totalitas. Akhirnya gua suruh lompat-lompat waktu itu model itu. Dia foto saat lompat-lompat. Pas lompat berarti lu bukan lompat-lompat setinggi. Iya, enggak, maksud gua berarti lu pas foto yang lu kasih ke juri itu berarti enggak potret dong. Kan lu lompat. Iya, berarti close up. Bukan full body. Dan enggak posisi enggak lompat sih. Artinya ekspresinya itu benar-benar natural, cuman dari segi cuma gua enggak ada saingan. Oh iya, kan sepi waktu itu. Iya, jadi karena orang bebas aja ya, karena kan? Orang ngincer model-model yang udah punya nama, udah pasti lah, semua orang juga. Dan ketika diumumkan lomba itu bahwa gue juaranya, gue pun nggak percaya, dan gue mengabaikan pengumuman tersebut karena gue pikir ini gue sedang dibully. Karena waktu itu dari dulu sampai sekarang Kota Tua terkenal dengan tongkrongan penuh bercanda, bully dan sebagainya kan. Ya kan ini Kota Tua kan orang-orang menolak waras. Nah, benar nggak? Waras ya kan. Dan sebagian menolak pintar. Iya. Suka dukanya nongkrong di Kota Tua sebagai fotografer itu apa? Oh, kalau ditanya duka, maaf, gua nggak punya duka di sini. Karena gua jadi lu senang terus ya? Apapun kondisi gua, mungkin kalau saat lagi bete, justru gua pelarian gua di Kota Tua. Di Kota Tua ini full exploring, baik mood pribadi maupun mood orang lain bisa kita explore di sini. Bahkan kalau kita harus akui, hampir nggak sedikit artis juga yang pernah foto di Kota Tua ini. Bahkan video klip waktu itu zaman Club Project juga, kalau tidak salah pernah syuting di Fathahillah. Terus bioskop udah berapa bioskop itu udah nggak kehitung, termasuk di dalamnya ada Gundala, ada Hit and Run terakhir tuh Joy Taslim. Terus masih banyak lah film-film lain Kota Tua ini. Termasuk pasti ini ya, istimewa lah Kota Tua. Istimewa ya. Berarti dari ngegarap itu semua juga melibatkan orang-orang yang ada di Kota Tua, orang-orang hebat-hebat semua kan. Iya. Jadi termasuk Babe Darwis udah nggak kehitung kali. Iya betul. Iya sih, kalau untuk bicara model ya udah nggak, pasti arahnya ke Babe Darwis. Betul. Ya kan? Kalau di Indonesia kan salah satu fotografi untuk model ya pasti orang kenal Babe Darwis. Terus kan lu kan sebagai pendiri di KFM, ya kan, sebelum KFM lu pernah diriin komunitas lain ya sebelum KFM? Kalau sejujurnya KFM itu kan waktu itu gua buat kan bukan buat pamer ataupun buat secara masif sebenarnya. Jadi yang gua bilang tadi awal-awal itu kan gua graphic designer, artinya klien gua khawatir karena di dalam komposisi foto tersebut termasuk di dalamnya itu ada bikini, ada macam-macam. Akhirnya gua rada jaim waktu itu dengan foto-foto tersebut yang artinya yang gua udah foto ini mau buat apa ini foto, mau gua simpan pun nggak akan jadi apa sesuatu kan. Akhirnya waktu itu gua bikin grup secara orang-orang yang di keles aja lah ya, betul. Jadi anggotanya hanya orang-orang itu aja. Akhirnya kan cuma nggak nyangka begitu 3 bulan pertama grup itu sudah 35.000 anggota waktu itu. Nggak sadar. Artinya harus gua akui bahwa fotografi ini begitu pesat, artinya pertemanan kita itu dan kita cepat sekali bersosialisasi dengan banyak orang, baik yang ketemu langsung maupun yang nggak ketemu langsung kan. Akhirnya ya itu grup yang awalnya hanya sekedar iseng
hanya buat teman-teman yang satu tongkrongan. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah hampir seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia dan beberapa mungkin di luar negeri. Karena lagi itu juga pernah pas waktu ulang tahun KFM banyak yang dari luar kota ya. Betul, Lu bikin event kan ya? Betul, waktu itu ya, ulang tahun yang pertama kan kita gelar waktu itu di Monas, dan di Monas itu sampai sekarang pun kayaknya nggak ada yang terlalu berkesan ke sana karena demokrasinya kan sebenarnya bukan ribet ya, memang yang harus ditempuh itu kan banyak perizinan yang harus ditempuh, mulai dari Polsek, Polres dan sebagainya, akhirnya sampai ke Polda, sampai ke pengelola. Artinya itu udah, karena Monas itu termasuk daerah ring 1 yang nggak boleh sembarangan membidik ke arah mana, artinya banyak rambu-rambu yang harus dipatuhin. Mungkin di sana orang-orang mungkin agak sungkan untuk menggelar event di sana. Alhamdulillah kita waktu itu sukses menggelar event di sana dengan dihadiri ribuan orang. Mantap sekali KFM ini asli ya. Terus untuk proyek-proyek selain KFM, proyek yang udah pernah lu garap nih? Alhamdulillah kalau proyek-proyek itu kita sudah beberapa kali menjalankan event-event yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Alfamart, terus Jarum ya, PT Jarum. Terus terakhir kita pernah digandeng Pemda juga untuk menggelar event Festival Bahari di Kepulauan Seribu, fotografi. Termasuk kayak video klip lu pernah buat? Oh, video klip, sorry. Kalau sampai bicara video klip, saya udah tim udah beberapa kali menggarap video klip. Di antaranya itu ada Ilir 7 yang lagunya pernah viral, yakni lagu Setan Apa Yang Merasukimu ya kalau salah itu. Terus video klip Raja dan beberapa video klip yang non profesional. Berarti lu dalam ngegarap video klip itu juga lu melibatkan semua orang-orang yang di Kota Betul. Tua, sampai model-modelnya pun. Ya, teman-teman pun model-model pun kita hire yang ada di komunitas kita. Nah, balik nih ke dunia fotografi, ada sedikit yang gue mau tanya nih kok. Lu kan kalau di dunia fotografi itu kan berarti nggak jauh dari namanya seksi. Betul. Ya kan, seksi yang pakai bikini sampai polos tanpa bikini. Ya. Nah, itu cara menyikapi karena kita cowok lah ya. Ya. Nah, kita kan cowok. Ketika lu foto kayak gitu, perasaan lu tuh kayak gimana sih? Gini, foto adalah foto. Artinya gini, kalau kita memang terjun berkecimpung di situ, mungkin awal-awal mungkin kita sedikit tabu lah ya. Yeah. Wajar dan itu sangat manusiawi. Tapi semakin hari semakin menempa kedewasaan kita dalam dunia fotografi, seperti biasa saja kok kita foto antar casual dan baik bikini lingerie ataupun sampai nude, selagi itu tidak terlalu vulgar. Rasanya kita yang penting kita jernihkan pikiran kita bahwa terfokus untuk sebuah karya seni. Hal itu menurut saya nggak ada masalah. Bahkan keluarga pun seperti istri terutama kan biasanya namanya gini. Yang paling sensitif kita akrab, kita nggak akrab sama model, kita susah mendapatkan feel. Kita akrab dengan model, biasanya istri tidak bisa menerima begitu saja kan, artinya gitu. Tapi dalam hal ini alhamdulillah saya melibatkan istri juga untuk tenaga makeup artist. Jadi beliau tahu persis apa kegiatan kita dalam dunia fotografi itu, walaupun yang difoto pun sampai nude-nya. Hebat juga. Tapi gue sedikit ini loh sama dia ya. Karena tiap model asli di sini pengalaman. Tuh model kalau ketemu dia kayak gue bilang, nih orang siapa ya, gue bilang ini enak banget main peluk sini gue bilang ini padahal tampan juga enggak terlalu tampan banget, lu karismanya lu jangan-jangan pakai pelet kali ya kok ya sama model lu sampai kayak akrab banget tuh, bener-bener gue sedikit ini orang jangan-jangan wah kayak ada suk-suk ini. Sebenarnya kalau hal itu kembali lagi kalau mau ditanyakan ke modelnya. Sebenarnya ke modelnya kenapa dia merasa begitu nyaman. Iya, kayak diayomi banget ya kan. Artinya memang yang kita kalau dalam dunia fotografi ini nggak bisa lu munafik atau bermuka dua, itu akan cepat ketahuan pasti karena dunia ini sempit. Iya, artinya, betul. Tapi kalau kita sudah menempatkan diri kita sebagai fotografer ya, fotografer tidak meluas sampai ke urusan hati ataupun urusan model si A mungkin bisa ditindaklanjuti. Tanda petik ya, tindak lanjuti. Artinya
Artinya kalau sudah seperti itu lu kemana lu tuh, itu dunia ini sempit, lu akan terpentok juga dengan sebuah gerakan yang lu nanti akan terjerumus sendiri. Iya, menurut saya sih gitu. Artinya menjaga profesi kita itu lebih penting lah daripada. Baik, kalau awal-awal emang istri pernah cemburu gak sih? Oh pernah. tapi seiring waktu berlalu bahwa gue sampaikan bahwa gue nggak peduli mau foto itu ada lu atau tanpa lu, artinya gue nggak akan merasa terganggu. Artinya kan gitu, kalau lu mau kalau kamu mau nggak percaya dengan kegiatanku ya ayo ikut, kan seperti itu kan. Kalau memang kamu percaya ya monggo, nggak mau ikut ya silakan. Artinya gue juga welcome lu mau ikut atau enggak. Dan akun-akun sosmed gue di rumah nggak pernah ada ini, nggak pernah send out. Artinya lu mau akses kapanpun ya udah. Iya, karena gue juga tahu sih, gue juga pernah ke rumah dia sih. Bener pernah send out, bro. Artinya kalau lu mau sukses dalam dunia fotografi, jangan pernah munafik dalam hal terkecil, termasuk perasaan hati. Boleh kalau lu masih single ya silahkan cari jodoh dari fotografi, dari model, ataupun kalau model cari fotografer ya itu silakan, tapi jalani aja yang bener. Kalau nggak bener lu geser sedikit lu ketahuan kok. Iya, karena dunia fotografi itu emang sempit banget. Luas tapi sempit, artinya gitu. Jadi lu mau kemana juga ruang lingkup, apalagi yang ruang lingkupnya masih Jakarta ya. Lu mau kemana aja bakal ini. Oh terus kalau untuk sekarang ini kan ya kan lagi suasana Covid juga ya Pak ya. Terus untuk kedepannya itu untuk dunia fotografi itu lu mau lakukan seperti apa sih? Gue berharap nih yang namanya pandemi ini akan segera berlalu, karena masyarakat khususnya untuk dunia fotografi dan modeling Jakarta tahu bahwa KFM yang terutama kalau bikin kegiatan kan nggak bisa kapasitas kecil. Sampai untuk yang kegiatan selama pandemi ini saya membentuk sebuah manajemen, artinya bukan mengabaikan KFM ya, karena kalau kita bicara KFM kita nggak bisa membendung banjirnya orang, artinya membeludaknya orang. Mereka semua anggota berhak datang, tapi ketika kita udah bentuk satu manajemen itu artinya di situ bahwa ini agak berbeda kegiatannya, lebih ke manajemen dan boleh dibilang kalau tanda petiknya boleh dibilang ini money oriented. Artinya supaya yang datang hanya orang-orang yang berkepentingan aja, artinya kayak gitu. Nggak bisa sampai ratusan orang. Iya, karena kita menghargai suasana pandemi, kita kegiatan juga kita batasi. Artinya bukan berarti pandemi kita harus langsung full vakum, artinya seperti itu. Akhirnya kreativitas mati, akhirnya kita bikin kegiatan-kegiatan skala kecil dan doain aja nanti pandemi berlalu kita prepare lagi dengan insya Allah dengan ribuan fotografi, tenaga fotografi se-Indonesia. Tapi untuk dekat-dekat ini ada event kan nih? Dekat-dekat ini kita seperti event-event reguler kita adalah artinya yang cafe to cafe dengan kapasitas terbatas. Kalaupun saya sampaikan nanti video ini tayangnya pun setelah event berlalu kan cuma artinya pantau aja Instagram kita di @KFM Update, itu selalu ada info-info tentang kegiatan-kegiatan kita. Nggak mungkin nggak kita update di sana. Juga kita sesekali kita update di website kita juga kfmupdate.com. Jadi di sana artinya siapapun yang namanya pecinta fotografi silahkan mau gabung tanpa dipungut biaya tuh ya. Nah, gue dari tadi ngelihat kamera nih, karena setahu gue dia dulu itu megangnya Nikon. Dengan lensa andalannya fix 50. Betul. Nah, gue pengen nanya kenapa tiba-tiba lu beralih ke Sony? Eksplorasi lah, artinya eksplorasi. Biar sedikit gaul gitu. Bukan masalah itu juga. Karena waktu itu sebenarnya kamera gue itu ada sedikit sensor yang sudah agak kotor dan agak sulit dibersihkan, dan itu bikin kita ilfeel. Artinya ketika kita berangkat foto itu kita udah tahu kekurangan kita foto ini ada di sini nih. Akhirnya gue kepikir waktu itu pengen ganti kamera. Memang lagi karena memang ketika gue pengen beli kamera merek ini lagi menggeliat aja.
Akhirnya gua bukan karena latah ataupun apa, ya udah gua beli deh gini. Karena orangnya sifatnya kan nggak rusak nggak ganti kan gitu sepertinya sebenarnya. Kayak muka itu juga kalau nggak rusak nggak ganti ya. Tapi udah lama nih, udah lama dan gua mau cari second belum dapat. Second nggak ada ya. Terus ini Pak, apa saran-sarannya untuk foto model itu yang paling diperlukan tuh misalnya dari segi alat ya. Terus kayak lensa apa aja tuh, lu ada rekomendasi gak sih kalau untuk foto model ini? Gue beberapa kali sampaikan ke teman-teman, jangan pernah galau, jangan pernah latah dengan merek apa, jenis lensa apa, tapi kuasai apa yang kamu punya sampai maksimal mungkin, semaksimal mungkin lu akan dapat foto bagus. Kamera apa yang nggak bisa bikin foto bagus? Bicara apalagi sekarang lu punyanya misalnya untuk Canon mungkin di 1100, siapa bilang 1100 nggak bisa bikin foto bagus? Bisa. Artinya ketika lu menguasai dengan baik dan benar, pasti itu foto akan tetap bagus pada porsinya masing-masing. Untuk foto sendiri juga harus diedit. Kalau gua pribadi foto memang harus diedit. Artinya gini, teknologi sudah diciptakan, kita tinggal menggunakan ataupun menikmati. Tapi bagi mereka yang alergi dengan editing, monggo. Artinya tidak terpaku bahwa foto harus diedit ataupun mau foto langsung matang di kamera. Saya harap tidak pernah ada mempermasalahkan hal tersebut. Karena apapun itu, yang penting output akhirnya sama-sama bagus. Itu aja. Oke. Untuk saran-saran nih, misalnya kayak gue kan gue pengen jadi fotografer nih, misalnya gue baru. Lu sarannya tuh untuk fotografer itu yang baru-baru ini apa sih? Ada saran nggak? Oke. Kalau saran ke sana, kalau lu mau jadi fotografer, kalau lu punya duit, silakan belajar dengan pendidikan formal. Artinya mungkin dengan sekolah-sekolah fotografi seperti ada Darwis Triadi School, mungkin ada fotografi kursus-kursus yang lain, silakan ikutin ataupun ikut dengan workshop dengan catatan ketika lu punya duit. Tapi ketika lu nggak punya duit, rajin nongkrong. Di Kota Tua ini nongkrong gratis dan semuanya bisa dijadikan acuan buat belajar. Iya, karena di Kota Tua juga nggak melarang orang nongkrong ya. Kita welcome. Lu pakai kamera apa di Kota Tua pasti ada yang pakai. Artinya seperti itu. Iya sih. Jadi kalau di Kota Tua tuh lu jangan minder deh. Misalnya lu nggak bisa, lu nanya. Misalnya dia nggak mau ini, lu keplak aja dikit. Betul. Artinya kita membuka pintu luas untuk sama-sama belajar. Kalau punya duit, ikut workshop. Kalau nggak punya duit, ya udah kita ngopi bareng. Ya. Kalau sampai ngopi bareng pun lu nggak mampu, ya udah kita yang traktir. Asik tuh. Ya kan lu kurang apa lagi kalau lu pengen belajar, lu bisa mampir ke Kota Tua, lu bingung mau milih apa aja, tenang, banyak yang bakal dibantu kok di sini. Lu nggak punya lensa, lu bisa dipinjemin lensa. Betul. Ya kan? Walaupun banyak rental ya. Iya, jangan lu dipinjemin nanti dibawa kabur. Banyak kan lu pinjemin gue bentar. Nyindir apa nih ya kan? Enggak lah, itu mah udah masa lalu. Tapi gue salut sih sama kokosan ini deh. Karena kamera lensa gua jujur aja. Iya. Kamera dipinjam nggak pulang ada. Iya. Begitupun lensa dipinjam nggak pulang pun ada. Tapi itu ya hikmah aja lah. Artinya selagi itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar dan tidak untuk perbuatan yang tidak terpuji, monggo. Oke. Untuk video kali ini mungkin nggak ada lagi yang mau disampaikan. Kayaknya udah panjang lebar. Udah panjang lebar ya? Panjang lebar. Ada kali 5 jam kita ngobrol ya? Nah, ada. Tapi itu kacamata emang sengaja bolongin apa gini? Coba sekarang sebelum saya jawab, saya balikin dulu pertanyaan. Iya. Tahu nggak apa sebab kacamata ini bolong? Gue sih, ya karena lu ini lupa waras. Karena menolak waras. Kacamata ini bolong karena nggak ada kacanya, bro. Iya benar, coba kalau ada kaca yang nggak mungkin bolong ya kan. Dan gua kalau begini burem nih. Harusnya dia udah plus loh, tau. Oke, thank you ya, salam kopi. Jangan lupa nongkrong di Kota Tua. Dan jangan lupa follow, subscribe channel ini, share dan jempol atasnya. Tunggu dari teman-teman. Nanti kalau lu semua yang mau lihat foto-foto kokosan boleh di Instagram kita @san.kfm. Thank you semuanya, thank you kokosan atas waktu luangnya.